Aspirasi adalah tempat atau wadah di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan di Senayan. Pada episode kali ini, tim TV Parlemen sudah berada di daerah pemilihan Kepulauan Riau. Dan kita akan mengikuti serta melihat bagaimana cara Bapak Ansar Ahmad untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihannya. Penasaran? Bagaimana cara Bapak Ansar Ahmad menyerap aspirasi di dapilnya? Bersama saya, Diah Dana dalam program Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Wakil rakyat kelahiran Tanjung Pinang 10 April 1964 yang menjabat selama 2 periode sebagai Bupati Kepulauan Riau pada tahun 2003 hingga 2004 dan tahun 2010 hingga 2015 ini merupakan pribadi yang religius, bahkan menjadi teladan bagi rekan-rekan sebayanya. Sikapnya yang bersahabat, lembut, bersahaja, membuat Ansar semakin disenangi oleh kawan-kawannya. Lingkungan pergaulan baik di Tanjung Pinang maupun Kijang, serta masa lalu yang telah membentuk jiwa sosialnya, menjadi sangat tinggi dan peka terhadap penderitaan sesama, dan membuat hatinya tergugah untuk memajukan tanah kelahirannya, yaitu Kepulauan Riau. Menurutnya, menjadi wakil rakyat merupakan langkah yang tepat untuk dapat mewujudkan daerah pemilihannya menjadi lebih baik. Hal inilah yang menjadi dasar Ansar Ahmad, salah satu putra asli Kepulauan Riau, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi 5, yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Di hari pertama, Bapak Ansar Ahmad melakukan rapat koordinasi serta menyerap aspirasi dengan jajaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengejar apa yang menjadi program-program kita dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau ini. Banyak sekali masukan terkait infrastruktur dari pembuatan jembatan Batam Bintan sampai rencana pembuatan bandara baru. Apa kabar, Nana? Saya Nana, Pak, dari TV Parlemen. Iya. Nah, Pak, tadi kan saya sudah mengikuti rapat koordinasi nih, Pak. Iya. Nah, mohon izin ya, Pak, saya mau nanya dulu. Oh Pak. ya, silakan. Pak, tadi rapat koordinasi itu membahas tentang apa ya, Pak, dan dengan siapa saja rapatnya? Oh ya, tadi rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau. Kita bersyukur kedatangan Bapak Haji Ansar Ahmad, anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dalam rangka juga kedatangan anggota Komisi 5 ke Provinsi Kepulauan Riau, maka tadi kita melakukan rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau. Tadi hadir di dalam rapat semua stakeholders, instansi terkait. Berarti terkait infrastruktur pembangunan ya, Pak? Iya, infrastruktur baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan juga infrastruktur udara. Setelah Bapak mendengar aspirasi dari masyarakat dan rapat koordinasi dengan menteri-menteri dan Bapak Nahar sendiri, gimana nih Pak caranya menindaklanjutinya? Ya, saya kira makanya perlu hari ini kita lakukan rapat kerja, rapat koordinasi bersama mitra kerja kita di daerah yang memang mereka perpanjangan tangan dari beberapa kementerian mitra kerja kita bersama pemerintah provinsi. Acuan kita tentu Renstra 2020-2024, dan kita coba menganalisis bersama apa persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah, karena tidak sedikit anggaran pemerintah pusat yang akan diluncurkan di Provinsi Kepulauan Riau
maka saya tentu wajib memfasilitasi. Ya pemirsa, tetap ikuti kegiatan dari Bapak Ansar Ahmad, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Aspirasi juga menyambangi rumah aspirasi milik Bapak Ansar Ahmad, di mana masyarakat dapat mengajukan aspirasinya di tempat ini, baik berupa proposal maupun media sosial milik Bapak Ansar Ahmad yang dikelola di rumah aspirasi. Siang, halo Mbak, saya Nana dari TVR Parlemen. Ya. Mbak, saya mau nanya nih terkait rumah aspirasi dari Bapak Ansar Ahmad. Ya, Mbak, selamat. Terima kasih. Ya. Mbak, saya mau nanya nih proses tahapan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan di sini itu seperti apa tahapannya? Kalau untuk di kabupaten, kita lebih ke masyarakat yang nggak perlu langsung berbentuk kayak proposal atau apa, tapi kita langsung pendekatan ke masyarakat datang, mereka memberikan aspirasi, mereka maunya apa di masyarakat, kita tampung, saya catat gitu. Yes. Dan bisa juga mereka telepon atau via WA gitu sih. Jadi nanti per seminggunya gitu kita ngadain evaluasi yang bakal dipilah-pilah gimana. Di sini juga ada penanggung jawabnya. Yes. Ada Bu Vivian Sumanti, beliau juga anggota DPRD Kabupaten Bintan, yang biasanya hari Rabu atau hari Sabtu beliau datang untuk milah apa aspirasi dari masyarakat yang bisa kita salurkan. Bisa saya panggil? Oh, boleh. Tentang aspirasi. Oh iya Bu, saya Nana Bu dari TVR Parlemen. Ya, silakan Mbak Nana. Saya mau nanya nih Bu, proses dari penyerapan aspirasi di sini itu seperti apa Bu tahapannya? Ya, alhamdulillah sejak adanya rumah aspirasi ini kita jadi tempat rujukan ya buat masyarakat, khusus untuk meminta bantuan ataupun menyampaikanlah usulan-usulan terkhusus untuk Pak Ansar. Nah, jadi kita di sini Mbak Tia sebagai sekretariat di sini yang hari-hari di sini itu dia menerima, mencatat, kemudian melaporkan. Nah, dari situ kan permintaannya banyak tuh, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau kita sampaikan sama Pak Ansar tentu pusing kepala beliau itu, karena tapi sehari berapa banyak tuh Bu? Dia tidak tentu. Jadi kadang-kadang lewat telepon ada, kemudian lewat WA juga. Ada yang menyampaikan aspirasinya lewat WhatsApp atau Betul. telepon. Nah, proposal itu kan salah satu bentuk konkretnya nih Bu. Iya. Apa aspirasi dari masyarakat yang melalui telepon atau WhatsApp itu perlu diverifikasi lebih lanjut atau tidak? Perlu. Ibu sebenarnya proposal itu tidak tidak harus sih setiap pengajuan aspirasi itu loh proposal. Karena masyarakat kita ini seperti ini Mbak Nana. Kalau sudah dikasih proposal itu seakan-akan dibantu gitu. Itu. Jadi kita tidak mau, karena kan kita tahu sistem penganggaran kita itu kan tidak bisa hari ini dia datang bawa proposal, hari ini kita penuhi gitu. Tentu kita akan melihat se-urgent mana sih proposal itu. Maka kita cukup dia datang, kalau memang dia sudah menyiapkan proposal ya harus ada proposal. Kalau tidak ya kita tulis dulu, nanti kita akan hubungi karena kita akan minta kontak personnya. Pak atau Bu, ada nggak sih aspirasi yang ingin disampaikan di rumah aspirasi Bapak Ansar? Jadi rumah bahagia itu tempat penampungan para lansia, rasanya cukup memang memadai. Tapi dengan adanya penghuninya yang sekian banyaknya, jadi kayaknya kita tuh sangat memerlukan satu ruangan lah yang boleh disebutkan dengan ruangan keterampilan atau yang disebut dengan workshop itu. Yang lalu pada bulan Juni itu secara pribadi Pak Ansar tanggal 21 hari Kamis itu bulan Juni Pak Haji Ansar Ahmad itu kami diundang ke rumah beliau. Beliau akan memberikan 1 hektar tanah Pak. Nah, Ibu, itu untuk pemakaman umum di Desa Karangrejo. Ya Mbak Nana, terima
Ya pemirsa, demikianlah perbincangan di Rumah Aspirasi Bapak Ansar Ahmad. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara aspirasi penyambung suara rakyat. Dan bantuan juga alat tangkap dan bot seperti paper itu aja. Mohon Pak Ansar kira-kiranya bisa mendengar ini dan kekeluhan masyarakat Teluk Bintang. Kami terdiri dari beberapa pulau-pulau, desa-desa itu terdiri di banyak pulau, menyeberangi pulau-pulau, sehingga jika ada yang urgent sifatnya seperti sakit atau apa, itu kita sangat butuh transportasi cepat untuk sampai ke wilayah Bintan Timur, karena RSUD kita itu ada di Kecamatan Bintan Timur. Kemarin kita sudah mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat nih Pak. Dorongan apa sih Pak yang perlu dilakukan dari DPR pusat nih Pak? Ya, saya kira kan hari ini kita menindaklanjuti beberapa rencana kegiatan yang tertuang di dalam Renstra mitra kerja kita, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, kemudian BMKG, Basarnas maupun Kementerian Desa, terkait dengan beberapa kegiatan strategis di Provinsi Kepulauan Riau. Maka untuk memastikan rencana kegiatan itu, hari ini kita berkunjung Komisi 5 ke Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Pak Ridwan Bai. Dan kita meninjau beberapa rencana kegiatan yang sudah direncanakan itu. Dan tentunya kunjungan ini harapan kita bisa mendukung agar percepatan rencana-rencana kegiatan strategis di Provinsi Kepri ini bisa terlaksana. Bahwa jembatan Batam Bintan itu akan disegerakan dalam rangka kita memacu pertumbuhan di kawasan-kawasan ini dengan memanfaatkan tentunya spillover efek ekonomi Singapura. Maka ya tentu dukungan Komisi 5 kita perlukan. Sehingga hari ini kita berterima kasih teman-teman mau berkunjung ke daerah pemilihan saya di Provinsi Kepulauan Riau. Mohon izin ya Pak untuk bertanya ke Pak Ridwan. Pak, Bapak sudah meninjau lokasi sendiri nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau dari pengamatan saya ya dengan teman-teman, Kepri ini memiliki prospek yang sangat luar biasa. Jadi pemerintah dalam hal melihat Kepri, dalam hal ini Bintan misalnya, ini intan yang masih tersembunyi, ya, yang sudah terbuka walaupun masih tersembunyi. Dalam artian bahwa masih diperlukan dorongan-dorongan untuk menciptakan infrastruktur yang jauh lebih lengkap. Oleh karena itu kami melihat bahwa apa yang kami saksikan dan apa yang kami bayangkan, yang kami proyektif ke depan tentang Kepri ini, tentang Bintan ini adalah menjadi penting untuk kami dukung dari Komisi 5 dalam rangka proses mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar proses pembangunan yang kita akan capai di Bintan ini. Menurut Pak Joni Allen, dorongan apa lagi Pak yang perlu dilakukan? Membangun Kepri ini juga membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Apalagi sekarang pertumbuhan ekonomi kita tidak mudah melihat 2019 ini, apalagi 2020 dengan global, sehingga investasi dimanapun di kawasan Republik Indonesia ini harus didorong. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya dalam program aspirasi. Jangan kemana-mana, tetap ikuti program aspirasi penyambung suara rakyat. Serap aspirasi yang dilakukan Bapak Ansar Ahmad beraneka ragam caranya. Salah satunya, mengunjungi masyarakat yang sedang sakit maupun dialog dengan masyarakat di kedai kopi. Segala cara beliau lakukan. Cuaca dan jarak tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihannya, yakni Kepulauan Riau.
Kita Ya. sekarang lagi di mana nih Pak? Lagi di Kijang ini, di dapil saya di Kabupaten Bintan nih kebetulan. Oh iya, mau menyerap aspirasi rakyat? Ya, ini nampaknya masyarakat sudah antusias nih kumpul di kedai kopi. Dan memang ini tempat yang familiar, biasanya kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh muda di sini. Dan tidak hanya saat-saat seperti ini, kalau ke Kijang kita ngumpul, sekaligus menyerap aspirasi lah, masukan-masukan dari masyarakat ya. Emang hujan-hujan gini enaknya sambil ngopi ya Pak? Nah benar, ini budaya ngopi di daerah kita ini memang jadi budaya yang sudah memasyarakat di sini. Maka ini memang jadi sarana komunikasi yang efektif biasanya. Wah, kalau ngumpul-ngumpul seperti ini memang sudah kebiasaan kita selama ini nih sama masyarakat di sini. Dan ini tokoh kami. Ya, dan masyarakat masyarakat kita di sini nih memang memang apa? Seberapa sering nih Pak ngumpul-ngumpul seperti ini? Ya sering sekali lah. Dulu waktu kita masih memimpin Bintan ini pun kita hampir setiap kali kita datang berkunjung kita pasti ngumpul seperti ini. Ya terbatas. Dalam berbagai acara pun kita selalu ketemu masyarakat di sini. Di semua kecamatan lah di Bintan ini. Kalau boleh saya tahu ini dari unsur mana saja nih Pak? Ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ada tokoh ibu-ibu, ada tokoh pemuda, ada Pak RT, Pak RW di sini. Sekaligus menyerap aspirasi dari rakyat sekalian ya Pak? Berarti menyerap aspirasi dari masyarakat tidak harus di rumah aspirasi. Oh iya. Tapi Bapak juga melakukan sosialisasi seperti ini ya Pak? Iya. Karena memang kita ini kan petugas aspirasi ini. Gitu deh. Pak, mungkin lebih enak kalau yang duduknya bisa sambil duduk. Oh ya bisa, oke lah. Mungkin dari masyarakat sendiri ada yang mau disampaikan Pak aspirasinya, mumpung lagi ada Pak Ansar. Terkait dengan mahalnya tiket pesawat ya. Nah, masyarakat merespon itu dan berharap itu ada tindak lanjutnya. Tapi tadi saya baca di satu media online, Garuda sudah menurunkan tiketnya untuk hari Senin dan Kamis ya. Tapi kita tidak sebatas itu dan kita tidak ingin saat-saat ketika selesai rapat kerja regulator pemerintah, Kementerian Perhubungan mengintervensi itu sehingga tiket menurun. Tapi jangan saat-saat tertentu saja. Ketika nanti udah sepi, naik lagi tiketnya. Maka kita akan dorong dan ikuti terus itu. Turunnya harga tiket nggak berpengaruh nih Pak. Apa berpengaruh sama kasus yang kemarin dari Garuda tuh Pak? Ya saya kira bisa punya korelasi dengan itu. Ya mudah-mudahan setelah kejadian kemarin terungkap, terbuka gitu ya. Nah harapan kita ke depan dengan pimpinan Garuda yang baru, dia bisa kembali memperbaiki manajemen internal Garuda dengan baik. Ya tidak hanya Garuda, saya kira Lion juga harus berpikir sama. Agar supaya sarana moda transportasi udara ini bisa terjangkau oleh masyarakat secara luas ya. Program bantuan BSPS itu, bantuan perumahan swadaya. Kita hanya dapat 2.000 di provinsi ini. Padahal kalau kita dorong kita akan usahakan 5.000 satu tahun. Walaupun satu rumah itu hanya 17.500.000, tapi minimal masyarakat yang klaster menengah ke bawah bisa mengganti atap, mengganti dinding ya. Untuk kita kemarin kan sudah ada sekolah pariwisata. Mungkin itu mohon dapat dihidupkan kembali karena sekarang ini kayaknya masuk di situ agak mahal bayar Pak. Itu mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini kasuistis ya. Nanti saya insya Allah akan komunikasi dengan ownernya. Dan kalau perlu saya akan pertemukan nanti dengan 5-6 orang tokoh-tokoh masyarakat kita di sini. Saya akan duduk bersama membahas sama mereka. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti itu, meskipun
mungkin kasuistis ini dan itu, ya harapan kita tidak boleh terjadi. Karena dulu ketika mereka mau mengembangkan itu, kita dulu bersama Menteri Perindustrian ke Nansan itu di Cina meyakinkan investor untuk membangun di kawasan ini. Awalnya mereka mau bangun di Kalimantan. Nah, janji mereka akan manfaatkan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal. Saya akan ikuti dan kontrol itu dan nanti insya Allah akan saya tindak lanjuti. Saya membaca di media cetak, Bapak telah membawa rombongan melihat yang pancang jembatan Babin. Saya bersyukur, Pak. Waduh, cita-cita saya. Untunglah Bapak udah duduk di pusat. Sudah ada titik terangnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bapak membawa lagi ke Talang Batang. Berarti orang tua kita ini memperhatikan betul. Baru berapa bulan duduk di pusat. Berarti cinta dia kepada Bintan ini luar biasa orang tua kita ini. Aku ingat dulu Bapak sebelum ke Dewan Pusat pernah berjanji akan berusaha membuka Akademi Maritim Pelayaran. Saya hitung-hitung di atas kertas, Pak. Putra kita dari Bintan, puluhan orang, Pak, berangkat ke Semarang. Ada saudara saya, saking kurang piti-pitinya, Pak, uangnya, tak nyampe, Pak. Kenapa nggak cukup uang? Rata-rata bawa uang 80 juta baru bisa ke sana, Pak. Ya saya mau mohon, Pak, mana tahu ada adik aku ponakan saya karena pengen mau sekolah pelayaran tapi uangnya hanya 1 rupiah, Pak. Bisa sekolah maritim di daerah lautan kita ini, Pak. Ya saya kira pertanyaannya sangat bagus ya. Pertama soal jembatan Batam Bintan. Sekarang ini sedang dilakukan review desainnya. Karena desainnya itu ada perubahan dan itu juga terkait dengan kementerian-kementerian yang lain, terutama Kementerian Perhubungan karena terkait dengan rencana induk pelabuhan juga di sana. Jadi nanti karena ini porsinya di pusat, saya akan bersama Pak Gubernur kalau bisa nanti memfasilitasi dilaksanakan rapat di pusat, mungkin di Kementerian Menko Maritim, untuk membahas itu supaya review desainnya cepat selesai. Kita di Kepri ini 96% lautnya, 4% cuma daratnya. Tapi miris kita tak punya itu Pusdiklat bidang perhubungan seperti itu, saya katakan. Sementara mereka yang tamat di sana itu banyak nongkrongnya di Batam. Ketika mau naik kapal tanker, mau naik kapal-kapal yang lain, saya bilang. Dulu saya pernah mengundang tim dari Pusdiklat Kementerian Perhubungan ke Teluk Bintan. Dulu ada salah satu pengusaha yang mau menghibahkan lahannya 20 hektar. Sudah bersedia. Sudah ada suratnya waktu itu. Dengan catatan kalau batal kita kembalikan itu surat. Kita bawa. Tapi apa jawabannya? Mereka lebih memilih membangun itu di Batam. Saya katakan Batam itu sudah overload. Apa alasannya mau dibangun di Batam lagi? Gitu. Sebaiknya di kawasan-kawasan remote area yang lain supaya tersebar pembangunan. Nah kemarin ada 2 alternatif, kemungkinan bisa kita bangun di Bintan atau di Karimun. Karena Bupati Karimun juga respect, di sana tersedia lahan dan industri maritimnya juga cukup berkembang. Saya kira di Bintan atau di Karimun tidak ada masalah, yang penting di Provinsi Kepri. Ya terima kasih nih Pak, tim aspirasi sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan Bapak selama di Dapil ini nih Pak. Jadi cuaca ataupun jarak itu nggak jadi hambatan ya Pak untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ya pemirsa, demikianlah acara aspirasi program penyambung suara rakyat. Bersama saya Dia Dana, sampai jumpa di episode selanjutnya.